Kebohongan ketujuh bahwa investor berlimpah mau masuk ke IKN. Itu di mana-mana dia katakan itu. Pulang dari Singapura dia bilang Singapura berebut akan masuk. Pulang dari Timur Tengah menyatakan Timur Tengah akan investasi. Kemudian pulang dari Eropa bilang Bill Gates akan datangkan investor ke IKN. Itu kebohongan bahwa akan ada investor. Itu langsung diputuskan oleh beliau dan tidak ada studi apapun. Nah, jadi kebohongan bahwa keinginan rakyat, keinginan ini tidak sama sekali. Dan tidak ada pernah rakyat ditanya bahwa apakah memang mau pindah ibu kota dan pindahnya kemana, tidak ada. Yang pertama tadi dia bilang alasannya Bung Karno, padahal Bung Karno tidak pernah memilih lokasi tersebut. Nah, kebohongan kedua menyatakan keinginan rakyat, padahal kita tahu persis bahwa dalam visi misi Joko Widodo di 2019-2024 bahkan 2014-2019 tidak ada sama sekali rencana untuk memindahkan ibu kota negara. Tidak ada di visi misi, tidak ada di program jangka panjang, tidak ada di program pembangunan nasional. Itu ujuk-ujuk muncul dari pemikiran pribadi beliau. Dan saya dapat bocoran bahwa pada saat persiapan pidato kenegaraan 15 Agustus 2019 itu tidak ada sama sekali, sudah diputuskan di sidang kabinet bahwa pemindahan ibu kota negara tidak direncanakan untuk sementara. Itu di sidang kabinet. Jadi saya pikir suatu saat hasil sidang kabinet itu akan terbuka. Ujuk-ujuk Presiden Jokowi, nggak tahu inisiatif siapa, pada saat pidato kenegaraan 15 Agustus di DPR, dia menyatakan akan memindahkan ibu kota negara ke Kutai Kertanegara, Pasir Penajam Utara dan Kutai. Nah, itu langsung diputuskan oleh beliau dan tidak ada studi apapun. Nah, jadi kebohongan bahwa keinginan rakyat, keinginan ini tidak sama sekali. Dan tidak ada pernah rakyat ditanya bahwa apakah memang mau pindah ibu kota dan pindahnya kemana, tidak ada. Nah, disitulah dia paksakan dengan lobby dia, dengan cara dia membuat undang-undang tentang ibu kota negara. Setelah itu, dan DPR juga tunduk semua. Nah, kebohongan ketiga adalah bahwa ke lokasi, bahwa dia menyatakan ketiga itu bahwa ini kebutuhan rakyat untuk dipindahkan. Padahal sebenarnya tidak ada sama sekali rakyat mengatasnamakan rakyat bahwa itu rakyat butuh pemindahan ibu kota. Bahkan banyak sekali rakyat mempertanyakan buat apa memindahkan ibu kota di tengah kesulitan anggaran yang sangat tinggi. Jadi itu jelas-jelas keinginan pribadi. Nah, kebohongan yang keempat, dia menyatakan bahwa kenapa tanah itu dipilih lokasinya. Ada dua kebohongan di sini. Dia menyatakan lokasi ini adalah lokasi tanah negara. Setelah diputuskan itu, ternyata faktanya tanah tersebut dimiliki oleh orang-orang yang dekat kekuasaan. Ada HTI, ada IUP, ada HGU, dan ada beberapa milik rakyat. Nah, jadi menyatakan bahwa itu tanah milik negara sehingga kosong, itu adalah kebohongan keempat.
Nah, kebohongan kelima, dia menyatakan bahwa wilayah itu adalah wilayah yang bebas banjir. Karena alasan pemindahan Jakarta adalah katanya untuk menghindari banjir. Faktanya itu memang wilayah banjir terus. Nah, sekarang banjir terus. Jadi tidak ada studi apapun tentang lingkungan dan langsung menyatakan bahwa itu adalah cocok karena bebas banjir. Kalau bebas macet iya, karena memang nggak ada mobil, gitu kan? Nah, kebohongan yang keenam adalah terkait dengan anggaran. Nah, awalnya Presiden Jokowi dengan pidato tersebut menyatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota sekitar 500 triliun, 480 triliun. Dan ternyata setelah Bambang Sutantono menjadi kepala otorita, diangkat menjadi kepala otorita IKN, setelah dia menghitung bahwa sebenarnya anggaran yang nyata yang dibutuhkan oleh pembangunan ibu kota negara supaya menjadi mandiri itu antara 1.500 sampai 2.000 triliun. Nah, kagetlah kita. Ternyata Presiden Jokowi itu melakukan kebohongan tentang jumlah anggaran, bahwa hanya 500 triliun. Dan Presiden Jokowi selalu melakukan hal seperti itu. Pembangunan tol begitu, pembangunan kereta api cepat juga begitu. Awalnya menyatakan 5 miliar dolar, ternyata 7,1 miliar dolar. Naik 2 miliar dolar. 2 miliar dolar artinya hampir 30% naiknya. Nah, selalu Joko Widodo selalu melakukan itu. Seakan-akan anggarannya kecil, setelah itu dia naikkan anggarannya. Selalu begitu. Itu kebohongan tentang jumlah anggaran. Nah, kebohongan ketujuh adalah komposisi anggaran. Komposisi anggaran, Jokowi menyatakan bahwa hanya 20% dari APBN. 20% artinya, kalau 20% itu sekitar 80 triliun dari APBN, sisanya adalah swasta. Nah, swasta yang menariknya, bahwa ini dikatakan ibu kota negara, tapi faktanya sebenarnya di rancangan yang disiapkan oleh Joko Widodo, itu bahwa gedung-gedung yang dibangun oleh negara saat itu hanyalah untuk kantor pemerintahan, kemudian kantor pemerintahan utama, presiden, istana wakil presiden, kementerian pertahanan, kehakiman, dan lain. Yang lain akan dibangun oleh swasta dan pemerintah akan menyewa kepada pemilik swasta. Artinya ini bukan bukan ibu kota negara, tapi ibu kota pemiliknya swasta dan negara pemerintah menyewa dari sana, dari swasta. Nah, kemudian dimintalah investor datang. Nah, itulah dikatakan bahwa 80% itu adalah investor. Nah, faktanya sekarang tidak ada investor masuk. Dan kebohongan ketujuh bahwa investor berlimpah mau masuk ke IKN. Itu di mana-mana dia katakan itu. Pulang dari Singapura dia bilang Singapura berebut akan masuk. Pulang dari Timur Tengah menyatakan Timur Tengah akan investasi. Kemudian pulang dari Eropa bilang Bill Gates akan datangkan investor ke IKN. Itu kebohongan bahwa akan ada investor. Akhirnya karena kebohongan itu dia mengubah kepemilikan lahan di IKN menjadi, kalau dijumlahkan itu menjadi bisa 190 tahun. Kepenguasaan lahan orang asing atau siapapun di IKN 190 tahun. Dan itu sudah diubah. Nah, ini melanggar semua. Dan menariknya kebohongan itu bahwa rakyat pada saat itu justru yang rakyat yang sudah lama di sana, asing yang mau masuk atau investor yang mau masuk dikasih kesempatan menguasai lahan 190 tahun, sementara penduduk asli yang menduduki itu hanya dikasih hak pakai 10 tahun. Nah, itulah kebohongan Jokowi. Dan masih ingat kita menyatakan kehubungan ke-8 itu bahwa setelah IKN ini ditawarkan, terjadi oversubscribe permintaan investor. Itu masih
betapa dengan gayanya dia berbohong. Karena itu gampang sekali ditelusuri apakah betul ada investor masuk. Faktanya sampai sekarang tidak ada investor yang mau masuk. Jadi itu kebohongan bahwa ada investor mau masuk. Kebohongan ke-9 adalah menyatakan akan ini menjadi pusat bisnis. Logikanya sangat tidak masuk akal. IKN yang diperkirakan hanya berisi pegawai negeri, tentara, polisi, itu adalah orang yang gajinya pas-pasan. Gajinya pas-pasan, di mana bisa menjadi pusat bisnis di penduduknya mayoritas gajinya pas-pasan. Logikanya di mana? Nah, saya perkirakan sebelum dulu tuh yang laku di sana ya pegawai negeri kita tahu. Sisa gajinya untuk nyicil rumah, bayar anak sekolah, apa segala, itu mungkin 1 juta sebulan. Terus mau beli apa dengan 1 juta rupiah sebulan sisanya? Itu maksud kira-kira besar sekali. Nah, terus menyatakan jadi pusat bisnis. Jadi ini adalah kebohongan ke-9. Nah, kebohongan ke-10 menjadikan bahwa ini adalah menjadi pusat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini sangat menarik pernyataan ini karena coba lihat, saya belum pernah menemukan negara yang membangun ibu kota baru itu bahwa ibu kota tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Walaupun negara itu membangun ibu kotanya dari jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi. Nah, ini memang kebohongan yang memang yang tabiatnya suka berbohong. Jadi gampang sekali mengeluarkan tanpa analisis apapun kebohongan. Kita kasih contoh lah. Sydney dengan Canberra. Itu jaraknya ya 300 km, 3 jam perjalanan. New York dengan Washington. Malaysia Putrajaya dengan ini hanya 1 jam kita Putrajaya dengan Kuala Lumpur. Nah, hanya Indonesia yang jaraknya itu 3 jam penerbangan. 3 jam penerbangan lewat laut. Ya kan? 3 jam penerbangan, 2 sampai 3 jam penerbangan dari pusat ekonomi Jakarta ke Balikpapan. Nah, ini kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi dalam membangun ibu kota negara. Nah, dan kebohongan itu terus berlanjut. Akhirnya kita dibohongilah pada saat setiap peresmian seakan-akan investor sudah masuk dengan memaksa oligarki pendukungnya untuk meresmikan hotel apapun di saat mendekati akhir-akhir masa jabatan, dan ulur tangan pemaksaan tanda kutip investor oligarki membangun di ibu kota negara itu ternyata dibargaining dengan pemberian fasilitas di berbagai tempat termasuk PSN PIK 2. Nah, itulah 10 kebohongan yang dilakukan Jokowi. Pak Anies, bagaimana Bapak melihat kerja keras luar biasa di Jakarta? Apalagi ya? Oke. Jika Pak Anies jadi presiden, apakah Pak Anies menggunakan relawan dan buzzer untuk menghadang sekaligus menyerang pengkritik Bapak? Saya baca-baca dulu ya, gitu. Kemudian, Assalamualaikum Pak Anies, jika udah jadi presiden nanti sayangi kami umat Islam ya. Bung RH nggak fokus, memang saya nggak fokus soalnya. Saya mau fokus. Jadi saya memang kalau kita mau fokus kita bisa berdua saja nanti ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena saya ingin memberikan kesempatan sih kepada. Itu saya jawab aja yang tadi itu, ya, yang soal buzzer, soal itu relawan. Ya. Oke, saya menjawabnya lagi-lagi dengan menggunakan rekam jejak aja. I see. Oke, rekam jejak. Kan jawab besok itu belum tentu. Yang sudah saja. Jadi apakah selama saya bertugas menggunakan buzzer, apakah menggunakan pasukan berbayar untuk bertempur di sosial media? Enggak, boleh dicek.
Jakarta ini kelihatannya kotanya besar, tapi sesungguhnya kecil. Siapa saja mengetahui yang dikerjakan orang lain, tahulah di sini. Apalagi era media sosial seperti ini ya. Dan semuanya bercerita. Kami menghormati pembaca di media sosial dengan menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang baik, lengkap. Itu sebetulnya ya, Ref, itu cara menghormati audiens, Ref. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan lengkap, dengan baik, itu kita menghormati pendengar kita, kita menghormati audiens. Tapi kalau kita menyampaikan kabar yang tadi mesin pencetak fakta-fakta yang tidak benar, itu merendahkan audiens kita. Nah, bentuk penghargaan itulah yang kita ingin jaga. Jadi bagi mereka-mereka yang aktif kemudian menulis, itu banyak sumber-sumbernya. Dan kita sampaikan apa adanya. Buat saya sampaikan berkali-kali ini, Ref. Saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan nanti. Dan yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti lagu tadi tuh. Pemimpin itu nih akan diminta pertanggungjawaban. Jadi mau dikatakan apapun hari ini di sosial media, 2-3 minggu lagi bisa lewat kok. Di sosial media itu bisa dipuji. Dan bisa berubah langsung ya. Bisa dipuji setinggi langit sekarang. Besok bisa dicaci maki luar biasa. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah para sejarawan itu besok akan menilai kita dengan data yang lengkap. Mereka akan menulis dengan informasi yang lengkap. Jadi saya tidak menggunakan kemarin, otomatis bisa diprediksi besok juga nggak pakai, gitu kira-kira. Nah ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Om RH, tolong tanya pakai K lagi dia ke Pak Anies. Aniesnya nggak pakai E, Anies ya kan. Apabila terpilih jadi next Presiden RI, apakah proyek-proyek mubazir yang menghamburkan uang negara seperti KA cepat, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan IKN akan dilanjutkan? Ini bola panas juga ini. Tapi bener loh ini ditanya nih. Silakan. Gini, di dalam satu pemerintahan ya. Itu saya sambil baca lihat ini ya. Boleh. Dan saya bukan tidak memperhatikan, saya pasti saya perhatikan. Tapi saya sambil lihat ini. Memang you're good multitasking. Jadi gini, Ref. Ini ya. Kita ini kan mengadopsi prinsip demokrasi. Di dalam demokrasi itu setiap 5 tahun sekali itu kita melakukan proses pemilihan umum dan pilpres. Sebetulnya apa sih fungsinya ini? Pemilihan umum tiap 5 tahun itu. Sebenarnya gini, Ref, kalau dibuat analogi ya, Ref ya. Kita ini berangkat dari titik 0 menuju tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ. Dan itu yang sering saya ulang-ulang. Itu kan kesana. Kita ini untuk apa? Melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum kan gitu. Terlibat dunia. Agar apa? Agar ujungnya itu tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu seperti sebuah perjalanan pecinta alam itu. Mendaki. Ya pendakian, cross country lewat itu. Kita setiap 1 kilometer kita berhenti sebentar. Kalibrasi. Menyocokkan apakah posisi kita dari titik awal menuju tujuan itu masih lempeng nih. Kemudian arah itu diperbaiki. Dilempangkan. 5 tahun kita kalibrasi lagi. 5 tahun kita kalibrasi lagi. Dan ketika 5 tahun itu, yuk ketua rombongannya siapa yang kita tentukan untuk etapa kedua, etapa ketiga. Jadi setiap waktu kita itu merujuk kepada sebuah tujuan akhir. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika kita di 2009 ada pemilu, 2014, 2019, ini nanti 2024. Itu bukan semata-mata melihat etapa 5 tahun terakhir. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial.
Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang di bawah. Selalu 4 itu. Jadi kalau IKN tadi yang diapakan? Saya termasuk Refli ini kita kerjakan di Jakarta itu. Termasuk ketika kita mulai bertugas, lihat apa yang kemarin sudah dilakukan. Lalu dikaji mana yang harus dikerjakan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambahkan, mana yang tidak perlu diteruskan lagi. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Indonesia. Kan gitu ya, Ref? Nah, saya sederhana hari ini sih, lihat aja selama itu ada aturan perundangannya, siapapun pejabat negara harus melaksanakan. Selama ada peraturan perundangannya. Jadi tidak bisa kita selera kita gitu, saja. Nah, keputusan itu harus dihormati. Jadi ketika kita, adapun nanti konstelasi politik berubah, lain persoalan. Makanya kalau ditanya sekarang, dan itu buktinya apa di Jakarta? Di Jakarta, saya lagi pakai rekam jejak nih. Rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang, bukan asal berhentikan program, tidak. Dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada 2C. Change and continuity. Tidak bisa hanya 1C, hanya change saja atau hanya continuity saja. Luar biasa ya. Pokoknya paham lah ya. Kira-kira artinya ya nantilah IKN nanti kita dievaluasi lagi apakah akan change apa continuity, kira-kira begitulah ya. Apapun kan nggak ada yang tidak bisa diubah ya di dunia ini kan.